Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'adah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu dan wajib kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan, mencurahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut tentunya akan kita gunakan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara beribadah. Ibadah yang kita artikan dengan makna yang luas. Nah, setiap yang baik, ya, sesuatu yang baik, kemudian kita niatkan kepada Allah, itu disebut sebagai ibadah. Selanjutnya, para pemirsa dan juga para pendengar Radio Persada FM dan juga MTA TV, pada beberapa atau minggu yang lalu sudah kita sampaikan tentang bagaimana kita melaksanakan ibadah haji pada gelombang yang pertama dengan cara tamatuk. Jadi kita berangkat dari tanah air menuju ke Madinah, kemudian baru menuju ke Mekah melaksanakan umroh. Kemudian setelah umrah selesai, kita menunggu sampai tibanya atau datangnya hari tarwiyah. Hari berbekal, menyiapkan air, menyiapkan segala sesuatu yang dipakai untuk pelaksanaan ibadah haji. Pada hari tarwiyah itu, tanggal 8 Dzulhijjah, ini jamaah haji sudah mulai berbenah berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian tentang rukun haji, kalau rukun umrah kemarin ada 4, ihram, kemudian tawaf, sa'i, dan tahallul. Sekarang yang rukun haji ini ada 5. Dimulai dari ihram, kemudian wukuf, tawaf, sa'i, dan tahallul. Di samping itu nanti juga ada wajib haji yang harus dikerjakan. Di antaranya adalah mabit di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina untuk melempar jumroh, 3 jumroh itu. Kemudian mengerjakan tawaf wada. Ini merupakan di antara wajib haji. Antara rukun dan wajib ini ada sedikit perbedaan. Kalau rukun itu berarti semua rukun tadi harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, yang namanya ihram tadi, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, itu harus dilaksanakan. Kalau tidak, akan menyebabkan hajinya menjadi tidak sah. Sementara yang wajib haji, yang kita pahami, itu ya memang wajib harus kita kerjakan. Tetapi kalau ada halangannya, udzur syar'i, itu boleh diganti dengan membayar dam. Maka akan kita bahas satu persatu mulai dari pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama adalah ihram. Pada tanggal 8 Dzulhijjah, yang tadi sudah kita sampaikan adalah hari tarwiyah, ya. Hari berbekal, ya. Ini jamaah haji mulai untuk melakukan ihram haji, ya. Dengan cara tentunya di hotelnya masing-masing ini mulai mandi terlebih dahulu, ya. Setelah mandi, yang laki-laki ya disunahkan untuk memakai
minyak wangi, kemudian memakai pakaian ihram sebagaimana ihram pada saat umroh kemarin. Ibu-ibu juga sama memakai pakaian ihram, ya. Hanya saja saat ihram ibu-ibu tidak diperkenankan untuk memakai sarung tangan dan juga penutup muka, baik itu cadar maupun masker saat sedang dalam keadaan ihram. Kemudian untuk menuju ke Arafah, ini memang ada dua cara, ya. Yang pertama, kalau menurut apa yang dilakukan oleh Nabi saat mengerjakan ibadah haji, memang Nabi ini mengerjakan dari Mekah, ya, kemudian langsung menuju ke Mina, ya. Ini rute yang pertama, ya, yang disebut sebagai tanazul tadi, coba ditayangkan tadi, yang tanazul. Itu dari Masjidil Haram, ya. Ini tanggal 8 Dzulhijjah, ya. Ini kalau kita memakai cara yang pertama yang dilaksanakan oleh Nabi tadi, itu jamaah haji nanti dari Mekah menuju ke Mina, ya. Kemudian Mina baru nanti menuju ke Arafah. Ini sunnah perjalanan yang dilaksanakan oleh Nabi. Kemudian cara yang satunya, ya, ini kalau yang pertama tadi biasanya dimulai dari habis subuh, ya. Ba'da subuh ini menuju ke Mina tadi. Kemudian yang satunya yang dari Kementerian Agama, jamaah haji reguler ini biasanya diarahkan dari Mekah kemudian menuju ke Arafah. Biasanya berangkatnya habis zuhur, ya. Nah, saat berangkat tadi tentunya sudah memakai pakaian ihram, kemudian semuanya sudah siap, lah baru mengucapkan niat untuk melaksanakan ibadah haji dengan membaca labbaika hajjan, ya. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah mengucapkan labbaika hajjan, berarti seluruh larangan-larangan ihram ini berlaku. Sebagaimana yang kemarin sudah kita sampaikan, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, penutup kepala, minyak wangi, memotong kuku, dan lain-lain sebagainya, termasuk kumpul suami istri. Ini tidak diperkenankan. Kemudian dalam perjalanan, tentunya nanti kita disunahkan, dituntunkan untuk banyak membaca talbiyah, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu saat kita berangkat menuju ke Arafah. Kemudian yang jamaah haji yang menuju ke Mina tadi, maka istirahatnya juga berada di Mina. Kalau yang dari Mekah sampai ke Arafah, berarti yang menginapnya langsung di Arafah, di tenda-tenda yang sudah disediakan. Insya Allah ini semuanya sah, dua-duanya dilaksanakan sah. Cuma yang pertama tadi ada beberapa, ya, persetujuan atau mungkin surat pernyataan yang harus diisi. Karena kalau terjadi apa-apa tentunya dari Kementerian Agama ini tidak bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, ya. Berikutnya, pada tanggal 9 Dzulhijjah, ini jamaah haji melaksanakan puncaknya haji, yaitu namanya wukuf, ya. Wukuf ini tempatnya di Arafah. Al-Hajju Arafah. Jadi haji itu tempatnya berada di Arafah. Nah, sekarang makna daripada wukuf. Wukuf itu apa, ya? Wukuf itu artinya adalah kita berhenti, ya. Berhenti, diam, ya, tanpa gerak, ya. Jamaah haji berkumpul, ya. Semua jamaah haji tanpa kecuali ini semuanya berkumpul di padang Arafah yang sangat luas, ya. Lah untuk apa di situ? Ya untuk bermunajat kepada Allah, merasa sebagai hamba Allah yang kecil, ya. Maka banyak berdoa, banyak berzikir, banyak beristighfar di saat pelaksanaan wukuf itu. Karena ini merupakan rukun, maka jamaah haji yang sakit pun juga akan dibawa ke Arafah walaupun hanya sebentar, ada safari wukuf, ya. Walaupun masih berada di ambulan, mungkin setengah jam atau 1 jam, setelah itu
dibawa kembali ke rumah sakit karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan. Karena kalau ini ditinggalkan, rukun tadi menyebabkan hajinya tidak sah. Maka mau tidak mau ya harus diberangkatkan. Nanti ada banyak rombongan mobil ambulan yang berderet-deret menuju ke Arafah dari beberapa rumah sakit. Lah kapan dimulainya wukuf? Jadi wukuf itu dimulai dari tergelincirnya matahari. Ya. Setelah masuk waktu zuhur, itulah nanti baru dilaksanakan nanti khutbah wukuf. Ya. Yang dipimpin biasanya oleh TPIH atau siapa yang ditunjuk sebagai khatib saat khutbah wukuf tadi. Biasanya dilaksanakan juga di masing-masing tenda. Kalau mau di masjid yang di situ ada masjidnya, tapi ya biasanya ya agak jauh karena tempat wukuf ini ya sangat luas. Ya. Maka bisa dilaksanakan di masing-masing tenda mengadakan khutbah wukuf. Setelah selesai, nah baru nanti dikumandangkan azan, ya, dikumandangkan azan. Kemudian mengerjakan sholat zuhur dan asar dengan di jamak qashar. Ya. Kemudian zuhur dulu 2 rakaat, kemudian setelah itu dikumandangkan azan, kemudian baru mengerjakan sholat asar. Ya. Setelah selesai lah baru saat itulah mulai prosesi wukuf. Jadi kita diam sampai batasnya kapan? Sampai maghrib. Ya, sampai maghrib ini kita mengerjakan ibadah wukuf tadi. Mau di dalam tenda ya silahkan, mau di luar tenda ya silahkan. Yang penting betul-betul saat itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk ibadah. Jangan digunakan untuk yang lain-lain dulu, yang lain ditahan. Misalnya ada selfie atau pergi kemana-mana, ditahan dulu saat dari ba'da zuhur sampai maghrib. Toh hanya kira-kira sekitar 5-6 jam. Ya. Setelah itu ya silahkan boleh. Ya. Tapi di saat puncaknya itu jangan sampai kita malah bisa jadi walaupun itu tidak merupakan pelanggaran, misalnya tidur. Nah, ini kan kita rugi. Sudah antri sekian lama, ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun. Nah, sampai di sana saat wukuf hanya tidur. Maka fisiknya dipersiapkan dengan baik agar ya betul-betul pelaksanaan ibadah hajinya tadi yang pertama, wukuf ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.